Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya Pak Haji Mamat, yang insya Allah pertemanan itu sampai dengan ke surga. Amin. Sampai dengan ke surga. Maka ada permintaan dari Rasulullah SAW, perbanyaklah kawan-kawan yang mengingatkan kita kepada ketaatan. Salah satunya beliau nih. Ya. Jadi tadi ada bisik-bisik supaya saya berkisah dulu. Kok bangkir jadi ustaz gitu ya? Aneh banget gitu ya. Ya jadi ini karena Allah. Ya, termasuk seperti apa yang beliau katakan ya, bahwa kedatangan kita ke tempat ini bukan semata-mata karena kita sudah berinfak. Jadi rugi lah untuk infak mulu dan temenan kue. Terus itu bukan karena ada kesempatan DKM kemudian seluruh jajarannya beserta muspidanya, RW, RT dan sebagainya punya kesempatan di hari Ahad untuk supaya hadir semua. Bukan. Kata beliau, kalau bukan karena Allah meringankan langkah kita, kalau bukan karena Allah menginginkan kita menjadi manusia pilihan, saya yakin kita tidak akan berada di tempat ini. Namun dari mana jelas? Wa ma bikum min ni'matin faminal. Apa saja nikmat termasuk rizki kita hari ini hadir, faminallah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya di Cisayon ya, di Tasikmalaya itu tinggal dengan para pekebun, ya, para kebun dan para petani. Kadang-kadang mereka lupa sebelum kita kasih tahu, oh, usaya lamun teu ditanam pare ieu, lamun teu bisa cabe teu ditanam ku saya, moal tumbuh. Tapi kira-kira kalau Allah tidak akan menumbuhkan, bisa moal tumbuh. Kita manusia hanya diberikan kesempatan untuk nanam, Pak. Tiba-tiba birijil, hejo, koneng. Tapi kan kemudian pare euleuh, faminallah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita. So, ini sekarang bapak-bapak, ibu-ibu suka punya kayak gini. Aduh, pemajikan kurang, budak kurang, mobil kurang, imah kurang, masjid nu gede ieu ku urang. Ada sedikit kayak gitu? Supaya semuanya menjadi berkah. Tadi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja rezeki termasuk alhamdulillah di lingkungan kita punya masjid yang sangat luar biasa, jamaahnya sangat luar biasa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya sepi. Karena tadi yang dibacakan sama beliau, kalau kami metodenya itu adalah tadabbur Quran, Bu. Kami tergabung di ustaz-ustaz metode tadabbur Quran. Ceramahnya itu tadabbur Quran dulu,
baru kemudian isi. Insya Allah kita ini ada Isra Mi'raj, istighosah, silaturahim. Nah, nanti kita urut satu-satu. Mengapa harus istighosah? Apakah ada perintahnya istighosah? Karena setiap pahala amalan apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala manakala tidak mempunyai dalilnya naon? Quran surat seberapa? Itulah yang kita ajarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu." Jangan kamu melakukan sesuatu upami anjeun teu uninga kenaon ieu kenaon itu. Enggak boleh sembarangan. Kalau ada kaitannya dengan ibadah. Maka jika ibadahnya seperti itu, la tuqbalu mardudatun, kata Allah akan ditolak. Karena tidak dengan ilmu. Sahabat Imam Syafi'i naon cenah? Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Saha-saha muhoyong sapertos ketua DKM, janten bangkir sapertos abdi bangkir, pelajaranna mengenai perbankan. Kinten-kinten tukang satu tiasa lebih perbankan. Kena dengan ilmunya. Beliau sekarang duduk sebagai RW. Kalau tidak punya ilmu pemerintahan, dipilih moal. Dan kedah masyarakat banyak itu harus dengan ilmunya. Maka pantas kata Imam Syafi'i, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Terus wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Dilanjutkan ke Imam Asy-Syafi'i, wa man aradahu mahoyong dua-duana dunia dan akhirat fa alaihi bil ilmi. Enggak ada sesuatu yang tidak dengan ilmu. Seperti imam kita yang hadis katanya 30 sampai luar biasa, alhamdulillah bilang kita punya imam bacaannya enak dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya Allah mudahkan di Quran surat Al-Qamar ayat 32, 45 itu 4 ayat. Allah berkata, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Sungguh telah aku mudahkan Quran untuk dipelajari. Jadi nggak ada alasan kita sudah tua, beliau sudah 65, saya 62, nggak ada alasan untuk tidak hafal Al-Qur'an. Ya, satu. Sebelumnya ngasih sokok lagi Bu Supados, ibu-ibu semangat. Ada apa di masjid ini? Ada apa di kumpulan kita ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa majtama'a saha-saha wae nu ngumpul, wa majtama' suatu kaum kayak kita ini, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, sepertos nu kurang dilakukan ayeuna Bapak dan Ibu. Naon sauna? Yasluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah. Apa yang didapat kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihi sakinah. Makanya kalau saya tablik akbar terus kemudian ceramah di ibu-ibu yang rame, upami di pojok murada ngantuk, wios. Dan masjid mah tempat ibadah, tempat disebutkan asma-asma Allah sehingga ketenangan timbul. Jadi kalau ada kemudian bapak-bapak dan ibu ngantuk, itu karena Allah memang menginginkan beliau ngantuk. Yang ngantuk di belakang, lanjutkan Bu. Kesawios. Yang seluruh kitab Allah, yang dibacakannya adalah ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaihi sakinah. Anu pertama, sahur Rasulullah akan timbul kata. Makanya ada nggak jarang bapak-bapak upami pacetrok di bumi jeung si ibu nyongkap ka masjid di payung. Dulu karena upami pulang ke rumah pasti aya nyanyi. Upami di masjid mah naos kan sambil zikir. Jadi ada ketenangan. Ya, ada ketenangan. Hiji, naon Bu saurna? Nazalat alaihi Musa. Yang kedua naon? Wa ghasaituhumur rahmah. Turun rahmat dari Baitul Izzah dugi ka ieu tempat
yang dikelilingi oleh para malaikat dan malaikat mendoakan kita senantiasa. Upami tos malaikat ngadoakeun jaminan naon Bu? Surga. Tapi kadang-kadang orang dongkap ka pangaosan teh sanes hoyong ilmu. Hoyong naon Bu? Hoyong tidur, makanya nanti pelan-pelan kita ini ya. Maka tumbuhkan keikhlasan karena Allah untuk kemudian beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anu katiluna dibanggakan di depan para malaikat. Saur Allah tah malaikat. Didinya terpercaya di Quran surat Al-Baqarah ayat seberapa? Ketika kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian para malaikat berkata, ya Allah, ini dikisahkan aja, saya garis bawahi ya. Kita mau sampai jam berapa Bu? Bebas. Bebas ya. Karena bisa jadi tepi ke asar itu, ya Bu. Upami ngabahasna Quran Bu, tilu jam ge kiamat insyaallah. Ya. Dibanggakan oleh malaikat. Ketika malaikat, ya Allah, mengapa engkau akan menciptakan manusia? Begitu diberitakan kepada para malaikat akan menciptakan Adam alaihissalam, malaikat protes. Ya Allah, tidak cukuppah engkau melihat bagaimana aku senantiasa beribadah kepadamu? Aku senantiasa, dan sedikit pun malaikat tidak pernah melakukan maksiat. Sebelum penciptaan Adam dan manusia, itu dikatakan di ayat sebelumnya ada jin yang melakukan pengerusakan, sehingga Nabi Allah Adam, malaikat bertanya, ya Allah, kenapa kamu membuat manusia makhluk yang senantiasa akan membuat kerusakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Ya. Seperti itu. Jadi, naon cenah tilu Bu, upami urang kumpul pangaosan di masjid teh? Hiji akan timbul ketenangan. Yang kedua, turun rahmat. Katilu dibanggakan di depan para malaikat. Ya, hiji deui. Ya. Apabila kalian mendapatkan faiza marortu, apa teman-teman surga? Apabila kalian melihat taklim-taklim, pengajian-pengajian, maka warta'u, kata Rasulullah, datangi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naon mas cilik anak teh? Serambi surga teh naon? Taman-taman surga teh apa? Kata Rasulullah SAW, majlis-majlis zikir yang di dalamnya dibacakan zikir dan Al-Quran. Ya, lagi ya dibacakan apabila ya, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan di pengajian ini insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, jadi sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rizki yang kita dapatkan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bagian pilihan Allah kepada kita. Berapa keluarga kita PRW untuk? Warga. Iya. 1.800 anu dongkapna sarah. Ya Bu, berarti kita ini manusia pilihan. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, apabila kalian ingin dimudahkan jalannya ke surga, maka senantiasa ikut taat. Eta ge tos diberenya aku Rasul teh, tapi kita kadang-kadang nggak percaya. Dua lagi, ya, satu lagi. Jika kemudian yang dibacakannya Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah. Mengenai ketenangan ini ada kisah Bu. Jadi biar ibu-ibu nggak ngantuk, ada kisah. Ini kisahnya di Jepang. Ya, kisahnya di Jepang, di mana Jepang itu waktu dulu itu sangat sedikit orang Islam.
sehingga orang yang ingin datang ke masjid itu jauh kilometer. Dan di Jepang itu, mungkin Pak RW sama Pak DKM mengetahui bahwa di Jepang itu dulunya orang-orang yang bunuh diri itu tergeletak begitu saja, Bu. Ya, tapi kemudian gubernur Jepang kemudian punya inisiatif supaya membuat tempat bunuh diri. Namanya hutan Okigahara. Ya, nanti ibu-ibu boleh research. Itu di Jepang mah, Bu, anu bunuh diri teh disediakeun. Kapungkur masa acara gubernurnya dia ke tempatnya di depan rumah tergeletak, sehingga para pejabat itu pemerintah dan semua pekerja sibuk karena setiap hari ada 10, 20, 30 orang yang kemudian diangkat. Saking ekonominya maju tapi hatinya kering. Makanya ini, Bu, ya, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain, pegang oleh kalian 2 pusakaku, lan tadilu abada. Tidak ada satupun yang bisa menyesatkan kita. Saudara saya, Bu, percanten upami orang nyatakan Quran, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan kita. Percanten harus persanten karena Rasulullah tadi di Quran surat An-Najm, ya, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara melainkan dengan wahyu. Ya, jadi melainkan dengan wahyu. Kembali ke Jepang tadi, ada seorang yang ingin bunuh diri. Ya, begitu melihat di Jepang mas saking disiplinnya, kan di situ ada pengumuman bapak-bapak yang mau bunuh diri jamnya salapan. Sampai dia begitu kan jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 1 kembali lagi. Upami misalnya dongkapna tabuh kirang tabuh salapan teganya. Sampai seperti itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita akan berbicara mengenai tafsir asbabun nuzulnya as-sakinah. Ila nazalat alaihi Musa, sakinah akan timbul ketenangan. Akhirnya di tengah perjalanan begitu dia dongkap ke situ tos